简直可笑至极！什么？啊！什么？啊！在下看到他在下，弟子似乎也在里面。可达外界100倍以上，空间尺。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Martial Master episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-539. Bagi yang mau bergabung dan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Tapi sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 538. Kemarin Qin Chen berencana untuk melakukan perjalanan bersama Qian Su untuk bisa melakukan pencarian kepada Chen Sisi. Namun sebelum itu, Qin Chen meminta Kulo Dao untuk masuk ke dalam tungku penekan iblis karena dia merasakan kedatangan seseorang, yang mana dia adalah Zhao. Dia sangatlah senang melihat Qin Chen yang baik-baik saja, karena bagaimanapun sebelumnya Chang Wu telah melakukan pengejaran kepadanya. Sebenarnya Zhao itu ingin pergi bersama mereka, namun Qin Chen menahannya, karena mereka itu memiliki urusan yang lain. Namun meskipun begitu, Zhao tetap mengikuti mereka secara diam-diam. Dalam perjalanan tersebut, Qian Su telah memakan buah 7 warna. Dengan buah itu jugalah kekuatannya bisa pulih dengan cepat. Tapi sesaat kemudian di depan sana mereka pun melihat pertarungan yang sedang terjadi antara dua murid yang berasal dari sekte yang sama. Pria yang melakukan penyerangan bernama Ding Hongda. Hanya saja dia itu tidak sengaja menyerang Qin Chen. Nah, sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Melihat Qin Chen, pria ini pun segera mendekatinya untuk meminta perlindungan. Qin Chen mengenalinya karena dia itu sebelumnya ada di lembah yang sama dengan mereka. Sedangkan Ding Hongda merasa kecewa kepada murid ini karena dia itu adalah anggota tingkat tinggi dari sekte setan kematian, namun malah meminta perlindungan kepada pria muda dari papilion lain. Bisa dikatakan kalau dia ini telah meremehkan kemampuan Qin Chen. Ding Hongda berencana untuk memberikan pelajaran kepada Qin Chen, karena dengan gitulah dia pasti mendapatkan apresiasi tinggi dari Peng Lei. Tanpa berlama-lama, penyerangan pun langsung saja dia lancarkan kepadanya. Akan tetapi, Qin Chen dengan begitu santuy menahan serangannya. Bahkan kekuatan Qin Chen itu telah menahan pergerakan Ding Hongda. Tentu saja hal tersebut membuat dia begitu terkejut, karena bagaimana bisa pemahaman hukum ruang Qin Chen bisa sekuat itu. Qin Chen juga dengan mudah menghancurkan serangannya, tapi Ding Hongda itu masih ingin melawan. Alhasil pertahanan yang dia banggakan itu dengan mudah Qin Chen hancurkan. 简直可笑至极！什么？ Kini Ding Hongda pun dibuat kerepotan oleh pedang yang Qin Chen kendalikan. Sedangkan Qin Chen sendiri hanya menggerak-gerakkan jarinya saja. Berhubung Ding Hongda masih belum kunjung menyerang, jadi Qin Chen pun meningkatkan pola serangannya, yang tentu saja membuat Ding Hongda begitu terkejut. Karena menahan satu pedang saja sudah sangat sulit bagi dirinya. Bagaimana jika berhadapan dengan pedang sebanyak ini? Alhasil tidak ada napas untuk Ding Hongda, karena Qin Chen itu terus melakukan penyerangan kepadanya, dan bahkan mengurungnya dalam sebuah formasi pedang. Seberapa keras pun Ding Hongda menahan serangan itu, dirinya tetap saja kesulitan. Karena bagaimanapun jumlah pedangnya itu terlalu banyak untuknya. Alhasil dia pun harus menerima beberapa luka dari serangan Qin Chen. Dan akhirnya Ding Hongda pun sudah tidak bisa bertahan lagi dan mementalkan dirinya. Ia tidaklah menduga dengan kekuatan yang Qin Chen miliki. Di sini Qin Chen masihlah belum selesai. Jadi ketika Ding Hongda ingin melarikan diri, Qin Chen pun segera menahannya. Dan dia pun segera menyeretnya ke hadapan mereka. Dengan situasi ini, maka tentu saja Ding Hongda bisa saja meninggoy.
什么？ Tapi bukannya meminta ampunan, dia itu justru memberikan ancaman kepada Qin-chan. Yang mana jika dia itu berani menghabisinya, maka Qin-chan tidak akan bisa hidup dengan tenang. Tentu saja ancaman itu tidak ada gunanya di hadapan Qin-chan. Dia pun langsung saja bertindak untuk menghabisinya. Hal tersebut seketika saja membuat Ding Hongda begitu ketakutan, karena pedang Qin-chan berada tepat di kepalanya. Beruntungnya Qin-chan itu masihlah memberikan pengampunan, sebab dia itu telah menyinggung tentang para murid dari Feng Lei. Jadi dia pun ingin bertanya apa yang sebenarnya telah terjadi. Awalnya Ding Hongda tidaklah ingin menjawab. Ketika Qin-chan hendak menghabisinya, pria di sebelahnya pun memberitahu kalau sepengetahuannya setelah dirinya meninggalkan lembah sebelumnya, dia itu telah masuk lebih dalam dan tidak sengaja menemukan reruntuhan yang memancarkan atmosfer spesial yang kuat. Dirinya bahkan bisa melihat ada kolam luar angkasa di dalamnya. Akan tetapi keberadaannya itu justru diketahui oleh Ding Hongda. Alhasil ia pun melakukan penyerangan kepadanya. Di tengah pelariannya, dia pun melihat para murid Feng Lei dari Kekaisaran Ren Yuan. Mendengar hal tersebut membuat Qin-chan merasa tertarik, karena kolam ruang angkasa adalah tempat paling berharga di dunia Yu kuno. Kecepatan energi di dalamnya bahkan bisa meningkat lebih dari 100 kali lebih cepat daripada dunia luar. Kemungkinan besar juga ada kristal luar angkasa legendaris di sana. 在下看到他在上，弟子似乎也在里面。可达外界100倍以上，空间池。 Alhasil Qin-chan pun meminta Ding Hongda untuk berkata dengan jujur apa isi dari kolam ruang angkasa, karena jika tidak nyawanya itu akan jadi bayaran. Tidak mau meninggoy, Ding Hongda pun memberitahu kalau di sana memang ada kekuatan yang besar. Jadi dia pun ingin membentuk aliansi dengan Kekaisaran Suan Yuan. Sebelumnya Qin-chan itu telah berulang kali membuat marah putra kaisar atau Feng Lei. Jadi dia pun berencana untuk menangkap Qin-chan agar bisa menyenangkan hati Feng Lei. Rencana itu tentu saja membuat Qiansu kesal. Begitu pula dengan Qin-chan. Namun Denny tetap tenang karena harus mencari informasi tentang Chen Sisi. Jadi apakah ada gadis dari sekte hantu yang berada di kelompok Feng Lei? Ding Hongda sungguh tidak menduga bagaimana cara Qin-chan mengetahui hal tersebut. Ternyata selain Chen Sisi, ada juga seorang jenderal tingkat tinggi dari Balai Penegak Hukum yang telah dibawa oleh kelompok Feng Lei. Namun Ding Hongda tidak tahu namanya. Tapi dia itu tahu dia adalah murid keluarga Ji, keluarga tersembunyi di Wuyu. Mendengar hal itu membuat Qiansu menjadi terkejut, karena kemungkinan besar itu adalah Ji Ruyu. Dia pun meminta Qin-chan untuk segera melakukan penyelamatan kepada Chen Sisi dan juga Ji Ruyu, karena jika tidak, hal buruk bisa saja terjadi kepada mereka. 幻魔宗 除了幻魔宗，此人似乎是我有一名执法殿的顶级。 把如月救出来。 Nah, sayang sekali lagi seru-serunya episodenya pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Terlihat kalau saat ini Ji Ruyu dan juga Chen Sisi tengah bertahan dari berbagai serangan yang mengarah kepada mereka. Entah siapa yang melakukan hal tersebut, namun Ji Ruyu mengingatkan kepada mereka, jika terjadi sesuatu kepadanya, maka kemungkinan besar Balai Penegak Hukum tidak akan memberikan pengampunan kepada mereka. Hal tersebut sempat membuat tetua ini takut. Tapi setelah dirinya pikir-pikir lagi, dia pun kembali melakukan penyerangan kepada mereka. 你们几个天鬼宗的家伙！ 有谁知道是老夫？ Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.